Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Roberto Subaro dengan nomor NIM 21910801031 dari kelas A Teknik Perminyakan. Jadi di sini saya membuat video tentang review yang telah diajarkan oleh Pak Abro sendiri. Jadi materi ini adalah dampak migas dalam pengembangan negara. Yaitu ada dua, yaitu aspek ekonomi dan juga aspek lingkungan. Aspek ekonomi sendiri ada pajak. Pajak ini KKS harus membayar pajak kepada pemerintah. Apa itu KKS? KKS ini merupakan kontrak kerjasama. Kemudian ada royalti atau PNBP. PNBP ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Jadi dana bagi hasil yang diterima ini dari produksi migas. Kemudian ada tercapainya lapangan kerja. Jadi industri migas ini membutuhkan banyak pekerja atau jutaan pekerja, baik yang mempunyai skill maupun unskill, baik secara langsung di industri migas maupun tidak langsung. Kemudian meningkatkan PDB suatu daerah. PDB ini apa? PDB ini kepanjangan dari pendapatan domestik bruto. Kemudian meningkatkan multiplier efek. Jadi kalau kita meningkatkan multiplier efek ini lebih meningkatkan kontribusi perusahaan lokal, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga, terus meningkatkan kapasitas manusia di sekitar migas, juga mensejahterakan masyarakat seperti itu. Kemudian ada investasi dari industri migas ini yang ditarik sangat besar. Kemudian sehingga dampaknya itu dapat menarik dana dari luar sehingga masuk ke dalam negeri gitu. Kemudian aspek lingkungan. Aspek lingkungan sendiri ada kualitas udara atau noise. Jadi plant migas ini bisa menjadi sumber emisi atau gas beracun dari noise tersebut. Kemudian juga mengakibatkan kayak kebisingan gitu, diakibatkan oleh peralatan migasnya sendiri. Kemudian juga ada budaya juga mempengaruhi perubahan budaya masyarakat sekitar. Terus juga ada sumber daya ekologi. Jadi mempengaruhi sumber daya ekologi suatu makhluk hidup di sekitarnya. Jadi kayak gangguan satwa liar, migrasi satwa liar, kematian biota, dan juga pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Terus di situ ada potensi budaya dari material dan bahan buangan, kesehatan dan keamanan. Kemudian ada soil dan geologikal. Geologikal ini lebih berdampak pada longsor, gempa bumi dan subsiden lainnya. Terus ada penggunaan lahan. Jadi industri migas ini memerlukan tidak sedikit lahan sehingga membutuhkan adanya pengalihan dari lahan pertanian menjadi industri dan juga hutan menjadi industri seperti itu. Jadi prioritas utama dalam pengolahan migas ini membutuhkan meningkatkan efisiensi pengolahan lebih baik lagi sehingga menyebabkan manfaat yang besar-besar bagi masyarakat itu sendiri seperti itu. Kemudian ada materi PSC. PSC itu sendiri apa? Yaitu Production Sharing Contact. Kemudian di produksi sharing kontak ini ada spektrum waktu dalam pengelolaan wilayah kerja migas, yaitu 3-6 tahun. Kita ini lebih ke eksplorasi, yaitu seismik, eksplorasi pengeboran dan juga studi. Kemudian 1-2 tahun baru kita itu penilaian dari seismik, terus pengeboran apresian dan studi. 3-6 tahun lagi baru kita ini pengembangan ini lebih ke kayak teknik penyaringan, pemasaran, terus pembangunan fasilitas, pengembangan pengeboran seperti itu. Kemudian 10-20 tahun baru kita ini lebih ke produksi. Kemudian 1-2 tahun baru kita ini lebih ke pengebayan. Kemudian untuk selanjutnya ini ada 2 PSC, yaitu konvensional dan gross scale. Jadi dalam perbedaan dari kedua PSC ini yaitu pada konvensional, yang PSC konvensional ini bagi hasilnya itu dalam lebih ke profit margin, sedangkan di gross scale itu lebih ke gross revenue-nya. Kemudian pada persentase
persentase bagi hasilnya dalam 1 WK di konvensional ini lebih relatif sama, sedangkan di gross spelt ini lebih kayak apa ya, kayak lebih ke variabel speltnya, progresif speltnya, terus apa itu base speltnya. Kemudian pada biaya operasinya pada konvensional ini dikembalikan secara utuh 100% tapi sesuai dengan ketentuan SKK migas. Sedangkan yang gross speltnya ini lebih kayak apa ya, lebih kayak pengurangan atau besaran dari penghasilan dari pajak penghasilan kontraktornya itu sendiri. Terus sama-sama mereka berdua ini sama-sama aset milik negara, namun kalau di konvensional ini lebih mengacu ketentuan SKK migas yang konvensional, dan yang spill diolah sendiri, kayak lebih ke KKKS-nya sendiri. Kemudian tujuan gross spill ini ada 4, yaitu sebenarnya itu mendorong eksplorasi dan eksploitasi. Kedua, mendorong para kontraktor migas dan industri penunjang migas. Kemudian mendorong bisnis proses kontraktor hulu migas dan SKK migas. Keempat, mendorong biaya operasi dan investasi K3S. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan juga bagi yang ingin masuk ke teknik peminyakan, silakan ditonton. Ini adalah pelajaran pengantar ilmu migas. Terima kasih. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, di like ya, kalau mau di komen ya nggak apa-apa, tapi baik-baik komennya, jangan yang negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.